Yang terhormat dosen penilai uji kinerja atau UKIN yang kami hormati, dosen pembimbing dan guru pamong. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, saya Yuston Mokhtar SPDI dari Madrasah Aliyah Al-Herat Pepatai, Kecamatan Bumeraya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat gelombang 2 tahun 2023 pada Universitas Sultan Amai Gorontalo. Akan membuat video praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema Haji dan Umroh, subtema Haji, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bersyukur kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih boleh kesempatan kita semua, sehingga dengan kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan kembali dalam hal pembuatan video pembelajaran yang berkumpul di mana Allah. Salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sesuatu yang saya katakan sebelum kita berlanjut kepada pembelajaran, terlebih dahulu saya cek kehadirannya kita semua. Untuk kelas, di mana berapa orang yang hadir? Berapa orang yang apa? Sakit? Dua. Siapa namanya? Baik, kalau orang yang sakit ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita berangkat, kita berangkat. Ada sekitar kita foto-foto pada pagi ini. Kita duduk di luar. Siapa yang sampai luar? Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Inna Allaha la yuhibbul mi'ad. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman syari'an wa sadran wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sesuatu yang saya katakan sekalian, selanjutnya guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, semua siapa yang bisa baca? Ayo silakan.
dan saudara dalam ibadah. Maksudnya, menganalisis itu bisa kita pahami apa yang kita pelajari pada saat ini. Bisa ya? Kemudian pemahaman yang bermakna. Pemahaman yang bermakna siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Pemahaman yang bermakna. Memahami konsep ibadah sangat penting sekali karena dalam ibadah tidak bisa lepas dari baik ibadah makna atau ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Memahami tata pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan keniscayaan agar mengetahui rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ternyata wajib bagi orang yang sudah mampu dalam segala hal. Baik, terima kasih. Itu pemahaman yang bermakna. Ya. Dalam pembelajaran ini ada yang kita petik. Ada makna-makna yang kita petik di dalam pembelajaran ini. Salah satunya dua di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian pemahaman atau pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik silakan siapa yang bisa baca? Ya, bagaimana menggabungkan dan mengaplikasikan tata cara ibadah haji dan menggabungkan ya, maksudnya ini kan ibadah haji kan beda dengan umroh. Tahu ya, haji beda, umroh beda. Tapi di suatu saat bisa digabungkan itu ibadah haji dan umroh. Kapan itu? Di bulan Dzulhijjah. Kalau kita umroh, kita punya uang 32 juta. Itu kita bisa umroh di Mekah, kemudian kita bisa jalan-jalan ke Mekah. Oke, soal sekalian, kita masuk kepada pembelajaran nanti. Jadi rukun haji itu ada 6. Rukun haji ada berapa? Ya, 6. Yang pertama silakan saya bisa baca. Ya, sesuai. Rukun haji memakai pakaian laki-laki terdiri dari 2 lembar kain putih dan kain maupun dengan artinya aku memenuhi panggilan Allah. 2. Nawaitu al-hajja wa akhrajuhu billah ta'ala. Aku yang haji. Aku yang haji dengan ya. Dia pakaian ihram. Ini kalau dia haji atau umroh ini harus pakai ihram dulu. Seperti saya katakan ya, bahwa pakaian ihram itu sudah tidak berjahit. Untuk laki-laki dia tidak pakai apa-apa, besok tidak macam-macam. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuannya, dia tidak pakai apa-apa, dia polos kemudian pakai ihram. Dia 2 macam. Anda saya putarkan video. Ini cara untuk pakai ihram. Saya putarkan videonya ya. Ya. Jangan ribut, biar orang ada. Jadi ada 2 lembar. Ada 2 lembar untuk laki-laki. Kita pakai laki-laki dulu. Jadi ini prakteknya dia pakai baju ya, tapi semestinya dia tidak pakai apa-apa, polos. Ya nanti padat. Besok kita macam. Jadi istilahnya laki-laki semua tidak ada dia terpakai. Dia caranya. Ini caranya.
Ini biar tarik, biar anak-anak bergantung bawahnya tidak jatuh. Ini kuat. Ini kuat soal ini. Nah, tidak usah khawatir dari atas. Ini aman. Wah, ini untuk bacanya. Baik, begitu saja ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa model pakaian ihram itu untuk laki-laki. Begitu. Jadi ini pakaian ihram ini ada dua macam modelnya. Ini model yang paling gampang. Ini cara model yang paling gampang. Ada yang satu juga yang model yang dipraktekkan oleh Ustaz siapa namanya? Dia apa? Dia agak berbelit-belit. Tapi ini sudah paling gampang. Tapi ternyata setelah dicoba ini dan anak-anak yang ganggu di bawah itu tidak jatuh. Karena kainnya agak kasar. Dia bukan seperti suban, tidak. Kalau seperti suban itu ya kalau gantung pasti jatuh. Gitu ya. Jadi tidak gitu kan. Dia juga lebih lembut daripada handuk. Tapi sudah disetting ini modelnya. Dia ketika dipakai ini agak kasar. Dan ketika dipakai ini digulung ini dia berkumpul ikan. Makanya ketika dipakai dia kuat. Kemudian untuk rukun haji yang kedua. Ya, silakan saya membaca. Ya, silakan. Wukuf yaitu berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dimulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah yaitu mendengarkan khutbah haji, sholat berjamaah dengan jamak takdim, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, berdoa dan berzikir terutama selama waktu wukuf mulai zuhur sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Lanjut, jawab silakan. Ya. Berdiri. Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat menutup aurat, istri dan izin untuk Ka'bah sebelah kiri, yaitu orang bertawaf. Tawaf dimulai dari arah Hajar Aswad, tawaf keluar dari lingkungan masjid. Baik, terima kasih. Lanjut, saya silakan. Ayo, berdiri. Yaitu perjalanan kecil atau perjalanan mulai dari negeri Safa dan Al-Halim sebanyak 3 kali. Ya, lanjut. Silakan. Ya. Tahallul yaitu mencukur atau berihram sebagai tanda selesainya rangkaian ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama dengan cara taksir, mengambil beberapa helai rambut kemudian dipotong, ditekankan untuk perempuan. Dan yang kedua yaitu dengan cara tablib, cukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu ke kiri, ditekankan untuk laki-laki. Baik. Lanjut. Terakhir. Ya, silakan. Tertib yaitu berurutan sesuai dengan urutan rukun haji. Dan tertib yang terakhir ya. Jadi ada berapa rukun haji? Yang pertama apa? Ihram. Pakai ihram tadi ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Jadi saya akan memotongkan videonya. Saya putar video lagi itu kurang lebih 6 menit. Itu rangkaian semuanya. Cara-caranya biar lebih jelas. Siapa tahu ada rezeki kita lebih, insya Allah kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Kuat. Dan diterima.
pelaksanaan ibadah haji.
Jufa adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari tanah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Mekah adalah mikot atau tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, berhenti di Musdalifah, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir pada Arafah. Ketiga, melontar jumroh, yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh husno, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Melontar jumroh dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumroh. Syarat melontar jumroh: A. Melontar jumroh dengan 7 batu dan dilemparkan satu persatu. B. Menargetkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh husno, dan yang terakhir jumroh akobah. C. Alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. Wajib haji yang keempat adalah bermalam di Mina. Wajib haji yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan wajib haji berikutnya adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sesuatu sekali yang saya gunakan ini adalah rangkaian haji yang akan kita lalui insyaallah kalau kita punya rezeki. Jadi ini model pembelajarannya yang kita belajar sekarang adalah hukum haji dan wajib-wajibnya haji. Jadi tadi ada dua ya, hukum haji dengan wajib haji. Wajib haji ini dia saya terangkan sedikit. Kalau hukum haji yang akan kita pelajari awal itu kalau salah satu tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Itu ya. Jadi awal sa'i taharul tadi itu apabila salah satu tidak terlaksana maka itu hajinya kita batal. Tapi kalau wajib haji, ada wajib haji yang dijelaskan tadi seperti di melontar jumroh dan sebagainya. Itu kalau seandainya tidak terlaksana maka dia bisa membayar dam atau denda 1 ekor kambing boleh. Jadi kalau misalnya orang tua tinggal di orang pakai kursi roda itu tidak bisa melaksanakan dan berjumroh. Jadi dia tinggal membayar denda saja. Itu aja ya. Jadi selesai pembelajaran kali ini. Jadi saya akan memberikan satu soal kepada kalian, silakan dikerjakan. Kerja masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Saya minta silakan jawab masing-masing. Apa yang terpetik di pikiran kalian, silakan jawab. Banyak yang terserah kalian. Jadi saya akan memberikan satu masalah. Ini kepada kalian untuk dikerjakan, dibacakan masing-masing oleh siswa. Ini bukan kerja kelompok, tapi kerja sendiri-sendiri. Jadi 2 masalah. Yang pertama ini apa perbedaan haji dan umroh? Silakan ya. Apa perbedaan haji dan umroh? Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, apakah menjamin setelah pulang dari tanah suci seorang akan menjadi lebih baik? Berikan komentar Anda, jadi komentar masing-masing. Silakan tulis dan dikerjakan.
perbedaan ibadah haji dan umroh? Ayo sekarang kerjakan. Dan saya tunjuk dua orang di depan. Saya renung. Saya itu jadi semangat siapa? Oke, selesai. Silakan saya minta dari perempuan satu orang untuk presentasi, kemudian dari laki-laki satu orang. Dari perempuan silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan tulisan. Yang pertama itu pertanyaannya, apa perbedaan haji dan umroh? Menurut saya perbedaan haji dan umroh, ibadah haji itu dilakukan di bulan Zulhijjah, sedangkan ibadah umroh itu dilakukan bisa kapan saja. Dan pertanyaan yang kedua, apakah menjamin setelah pulang dari tanah suci akan menjadi lebih baik? Menurut pendapat saya, itu tergantung orangnya, karena banyak orang yang saya temui pulang dari haji bukannya tambah baik, malah tambah buruk. Kayak pulang dari haji kok bukannya berjelok, malah pakai topi haji, amet masih bisa kembali. Itu banyak terdapat di kampung-kampung, dan cuma di kampung saya, tapi di kampung-kampung yang lain juga. Sekian jawaban dari saya. Baik, berikan aplaus. Selanjutnya silakan yang lagi mewakili ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau berbincang. Yang pertama, apakah perbedaan ibadah haji dan umroh? Menurut saya, haji adalah kegiatan yang dilakukan dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat-syarat yang tidak dikerjakan, maka hukumnya haji yang tidak sah. Sedangkan umroh adalah kegiatan yang dilakukan hanya sekedar ziarah atau jalan-jalan semata. Nomor dua, apakah menjamin setelah pulang dari tanah suci seseorang akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan kita? Jawaban saya tidak.
Karena itu kembali kepada diri kita pribadi atau diri sendiri. Apakah niat kita sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala atau tidak? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus. Baik, siswaku yang saya banggakan. Jadi setelah mendengarkan pemaparan dari teman-teman kalian, itulah hasil masalah yang telah dipecahkan oleh teman-teman kalian. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, saya minta untuk satu orang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang, ayo. Silakan simpulkan. Ibadah haji yang akan mendapat balasan di surga ada juga bermaksud bentuk jihad di jalan Allah. Haji pun mampu menghilangkan sifat kefakiran. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian. Untuk refleksi pada pagi hari ini yang akan untuk refleksi pada pagi hari ini, sesungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Ibadah haji adalah ibadah suatu kewajiban yang banyak mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil menunaikan ibadah haji, maka pada hakikatnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah refleksi yang kita bisa simpulkan pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum Bapak tutup pada kesempatan kali ini, jadi Bapak akan sampaikan pertemuan kita di depan, yaitu masalah Allah. Jadi demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf bila pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara